Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat bergabung di acara Cucor bareng Bang As. Selamat malam Mbak Ira dan Bang Indra, terima kasih sudah menyampaikan waktunya untuk curcol bareng Bang As malam ini. Dan ini adalah baru pertama kali berlangsung malam hari, karena kan tadi sebelumnya itu adalah untuk acara sebelum buka puasa ngabuburit. Nah, mudah-mudahan kalau malam itu lebih nyantai. Tema malam ini itu adalah 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Baiklah teman-teman, nanti saya akan minta Mbak Ira menceritakan perjalanan jatuh bangunnya, lalu nanti Bang Indra, dan terakhir nanti akan ada teman kita juga dari Papua, mungkin bisa share tentang apa yang bisa kita bantu selama kita di rumah. Jadi tidak di rumah saja, tapi kita tentu juga bisa melakukan sesuatu ketika di rumah. Baiklah teman-teman semuanya, kita perkenalkan narasumber yang biasanya mewawancari orang. Sekarang saya bertanya-tanya kepada Mbak Ira, jadi hati saya agak deg-degan parah ini. Nggak tahu tanyanya apa, jadi saya akan sebagian besar kita dengar aja curcolan. Selama ini kita kenal Mbak Ira itu adalah presenter. Dulu waktu saya kuliah atau udah kerja ya, pokoknya kalau buka TV itu ya ada Mbak Ira di mana-mana. Sekarang kita ingin tahu nih aktivitasnya selain di TV juga sering ada, dan selain salah satu moderator debat capres paling rame dan paling populer. Lalu yang kedua ada sahabat saya itu Bang Indra, ini lawyer, sahabat teman di Belanda. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan undang Mbak Ira untuk bisa sharing apakah 7 kali jatuh, 10 kali jatuh, atau 70 kali Mbak Ira. Lalu kemudian bagaimana bisa bounce back, bagaimana bisa titik balik. Yang kita tahu kan Mbak Ira selama ini kan di TV ceria terus, seger, sehat, bugar. Kayaknya orang ini nggak pernah susah kali hidupnya ya. Jadi gimana ceritanya Mbak Ira? Bisa kita mulai. Ya, terima kasih. Selamat malam Bang As. Terima kasih sudah diundang. Jadi saya itu sebenarnya kemarin agak mikir-mikir sih, gitu. Saya buka apa enggak ya gitu. Karena saya jarang sih buka yang ini gitu. Dan saya pikir kalau Indra akan cerita lebih personal dan lebih luar biasa deh ceritanya. Saya merasa nggak ada apa-apanya dibanding Indra sebenarnya gitu ya. Tapi saya pikir mungkin saya harus sedikit buka masalah personal ini, walaupun nanti akan lebih banyak ke soal bisnis saya untuk soal jatuh bangunnya. Jadi saya tuh dulu merasa ya, waktu kecil sampai kira-kira SMA, saya tuh pinter banget loh Bang As. Asli. Ya, kelihatan. Asli pinter banget menurut saya ya. IQ saya tuh waktu itu 145 loh. Masya Dan Allah. dan saya tuh merasa, jadi kalau orang ngomong, sebelum dia selesai cerita, saya tahu tuh kira-kira orang ini mau ngapain, segala macam. Dan itu kayak des gitu aja di otak saya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa, zaman SMA, kelas 2 tepatnya, saya tiba-tiba kayak orang bodoh gitu. Bodoh dalam versi saya. Saya tuh nggak pernah nggak jadi juara satu. Dan saya kalau nggak jadi juara satu tuh stres. Dan juara satunya tuh harus juara satu umum. Dulu tuh saya boleh dibilang ya karena saya merasa pintar gitu. Saya kurang menghargai orang ya. Saya sombong. Dan apalagi kalau buat saya cowok nggak pintar. Udah deh nggak saya lihat gitu. Ibaratnya gitu. Ya Duh. kayaknya ngomongnya nggak bakal asik gitu soalnya ya. Intinya nggak tahu gimana, itu waktu kelas 2 SMA, saya tiba-tiba jatuh dan nggak bisa kayak nggak bisa kayak dulu lagi ketika menyerap pelajaran, ketika mencerna, ketika mengingat. Saya sungguh nggak tahu kenapa. Intinya adalah di kelas 2 SMA itu pertama kali saya dapat merah di rapot. Dari angka yang saya punya STTB 10-nya ada 3. Dan Wow. waktu itu NEM-nya nyaris sempurna. Jadi walaupun nggak ada 10, tapi nyaris sempurna. Tiba-tiba saya punya angka merah fisika di rapot. Dan juga di NEM. Saya rasa Indra pernah lah mengalami yang model kayak begitu. Rasanya tuh jatuh dari langit ke-7. Tapi sampai satu titik saya merasa bahwa ya saya kan harus terima itu gitu. Saya lulus 10 besar, itu pun juga pakai susah payah gitu ya. 10 besar dan kemudian saya masuk, ya seperti sudah saya duga
pilihan saya pertama waktu itu ITB, tapi ya nggak bakal masuk lah gitu. Karena itu tadi, tiba-tiba nggak tahu menjadi berapa IQ-nya, dan saya melihat soal itu kayak udah susah banget, fisika, matematika, akhirnya saya masuk di pilihan kedua saya, yaitu Fakultas Ekonomi UI. Dan itu juga udah pakai nangis darah gitu, karena saya merasa bahwa saya pengen masuk IPA. Saya pengen masuk jurusan ilmu pasti gitu. Dulu waktu kecil saya cita-citanya bangun jembatan bawah laut antara ini anak kecil ya, Sumatera dan Jawa. Saya mau kasih nama Gatot Kaca. Saya tuh masih berkaca-kaca loh kalau masih mengingat betapa saya punya kemampuan itu gitu loh Bang. Tapi at the end of the day saya merasa bahwa ya saya harus terima kok. Saya nggak tahu kenapa Tuhan membuat saya seperti ini misalnya gitu ya. Pasti Tuhan punya maksud. Salah satunya yang saya rasakan adalah kok begini ya rasanya jadi tidak terlalu pintar versi saya. Oh begini rasanya kalau dulu saya bisa ngecilin orang. Saya bisa ngomong kayak gitu aja nggak ngerti sih. Walaupun dalam hati gitu kan. Mungkin saya harus belajar menjadi lebih humble. Saya harus belajar lebih menerima terhadap apa yang Tuhan gariskan sama saya. Dan pasti Tuhan punya maksud. Saya bisa menjadi lebih wise gitu ya. Saya merasa at least dari pandangan saya gitu. Lebih menerima orang, lebih punya banyak teman. Dibanding ketika itu, mungkin orang waktu itu berteman sama saya karena kagum atau karena pengen sesuatu, pengen contekan, pengen pinjam buku catatan, apapun lah gitu ya. Ketika kemudian saya kuliah, di situ saya sempat harus merasakan, karena saya ketemu dengan beberapa teman yang tahu dulunya betapa saya pintar, dan IPK saya itu biasa-biasa aja. Dan saya harus beberapa kali mendengar gitu orang, dulu bukannya bisik-bisik di belakang saya pastinya, bukannya dulu Ira tuh pinter banget ya, bukannya Ira tuh dulu juara ya, kok cuma segitu sih IPK-nya gitu. Dan saya harus berjuang lagi untuk, saya sebenarnya bukan nilai IPK-nya gitu, tapi saya mau buktikan bahwa dengan IPK yang di atas 275 tapi di bawah 3 yang biasa-biasa aja itu, saya bisa berhasil. Ya saya diterima bekerja di kantor akuntan, itu bukan turning point saya gitu. Turning point saya adalah ketika akhirnya saya memutuskan untuk menjadi jurnalis. Dan menjadi jurnalis itu juga satu perjuangan saya. Karena apa? Karena di situ pada saat itu baru ada RCTI, Bang. Belum ada yang lain. Baru mau naiklah untuk TV beritanya, yaitu SCTV dan Antv gitu. Di situ dibilang berpengalaman. Saya cuman lagi-lagi Bang punya rasa rendah diri untuk, aduh tapi kan saya mungkin nggak bisa masuk, saya kan nggak secerdas dulu, saya nggak punya pengalaman. Terus akhirnya ada seseorang nih teman saya gitu ya, teman di kantor auditor juga yang mengatakan, kenapa sih kamu mesti tidak percaya diri sebelum kamu coba gitu. Toh kamu pernah kok bantuin bikin presentasinya salah satu partner di kantor, kamu cukup baik kok, cukup cepat untuk bisa adaptasi dan dapat kenaikan grade di kantormu sekarang, kamu jual aja itu. Dan kamu kan juga suka mengarang, kamu pernah ikut lomba mengarang waktu kecil, masukin aja semua, jerentetin aja. Jadi orang juga bisa membaca kok, bahwa walaupun kamu nggak punya pengalaman jurnalistik, tapi kamu tidak asing terhadap dunia tulis menulis, riset dan sebagainya. Akhirnya saya tulis Bang. Saya masuk loh Bang. Saya dipanggil, diterima, dan saya cukup impresif karena yang lain itu memang semuanya punya pengalaman jurnalistik gitu. Kecuali Mbak Ira. Ya, at least yang saya tahu gitu ya, sampai kemudian benar-benar diterima masuk liputan 6. Di liputan 6 inilah Bang, di SCTV saya menemukan my passion gitu. Dan di sini lagi-lagi kalau beberapa yang masih kecil banget, yang mungkin di tahun 98 itu masih umur berapa saya nggak tahu, atau mungkin ada yang baru lahir gitu ya. Itu saya menemukan momentum saya ketika mewawancarai Pak Sarwono Kusumaatmadja. Dan bisa menjadi
seorang pewawancara yang cukup kritis saat itu, nggak mudah karena, saya nggak punya pengalaman jurnalistik gitu. Jadi dalam waktu yang cukup singkat, saya harus mengejar, saya harus baca begitu banyak, buku dan juga referensi. Saya harus ketemu dengan banyak narasumber yang luar biasa zaman itu, yang kemudian sekali lagi membuat saya percaya diri adalah pada tahap itu yang lebih dari senior dari saya nggak banyak kok. Artinya kita mulai dari titik yang sama. Kalau saya tidak memacu diri saya sendiri dan mengatakan, saya mungkin nggak sepintar dulu Bang As, tapi saya masih cukup pintar. Kalau saya tidak memanfaatkan apa yang Tuhan kasih, artinya saya tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saya. Sebentar, itu menarik sekali tadi apa jatuh dan seterusnya kan proses Mbak Ira kemudian percaya diri lagi itu apakah karena proses lewat introspeksi diri atau ada teman atau ada orang tua atau bagaimana? Karena kan dari SMA tadi juara terus ini terus berada di posisi atas terus dan Mbak Ira bisa balik bahwa gua harus balik nih, gua harus menggunakan apa yang dikasih Tuhan. Itu proses menuju ke situ bagaimana kok bisa? Yang pertama tuh lebih introspeksi sih, Bang. Jadi saya merasa bahwa memang, tadi ya, bahwa, keadaan itu membuat saya menjadi lebih wise. Jadi kalau orang bilang yang namanya wisdom, kebijaksanaan itu memang, harus kita jalanin sesuai umur, sesuai pengalaman. Itu nggak bisa karbitan. Wisdom itu nggak bisa karbitan gitu. Dan itu yang, diri saya sendiri yang terutama yang mendorong gitu. Bahwa saya punya teman akrab yang bisa mendorong, iya. Tapi kalau kita sendiri nggak berusaha untuk melihat sisi positif dan memanfaatkan apa yang Tuhan, ibaratnya Tuhan mungkin mengambil satu hal, tapi Tuhan memberikan banyak hal. Kalau kita tidak mencoba membuka mata kita terhadap apa yang Tuhan berikan di sisi yang lain, artinya kita tidak mensyukuri yang Tuhan kasih, Bang, gitu. Jadi kalau Bang As tanya, ada teman, tapi yang lebih utama adalah diri saya sendiri gitu. Dan itu lewat wisdom tadi gitu, lewat doa. Saya berdoa untuk diberi kekuatan itu. Saya nggak cukup terus terang ya sama orang tua saya gitu, dan orang tua saya cuman waktu itu, ya saya tahu sih sebenarnya kecewa gitu ya, karena tahu prestasi anaknya turun, tapi saya nggak cerita. Jadi lebih ke arah diri saya sendiri, saya baca beberapa buku gitu ya Bang, dan, buku-buku itu menguatkan bahwa saya memang harus maju terus, gitu. Saya dengar cerita Mbak Ira jadi ingat cerita beberapa teman-teman GM juga. Dan mereka itu berprestasi tinggi, bagus, tapi sering ngerasa I'm not good enough gitu loh. Padahal udah dapat beasiswa ini, posisi ini dan itu tetap aja ngerasa bahwa enggak iya banget gitu loh. Apakah itu tanda kurang mensyukuri atau tidak bisa melihat diri atau juga mereka walaupun udah berprestasi, dapat kerja di tempat-tempat yang bagus, kadang juga sering berada merasa di the lowest point of life gitu. Ini juga si Muna juga ada tanya. Nah, gimana cara cope? How do you cope with those kind of mental situations gitu? Saya mau singkat saja sambil menjawab pertanyaan Bang As. Ya. Ada satu lagi situasi Bang, ketika Hmm. kemudian saya jatuh, nanti saya akan jawab karena itu ada relevansinya, adalah ketika kemudian, ketika saya sedang puncak-puncaknya saya sekolah. Dan ketika saya ke Inggris sekolah, itu saya lagi jaya-jayanya gitu. Dan ketika saya kembali, itu sudah ada beberapa, saya cuma 2 tahun, tapi sudah ada beberapa orang, sudah ada Rossi waktu itu, kemudian, Najwa sudah mulai gitu. Dan saya melihat ada saingan gitu, yang, eee, saya nggak tahu kenapa Bang As, ketika saya balik, saya merasa kok saya nggak bisa melakukan wawancara setajam dulu ya. Saya cuma Hmm. pergi 2 tahun loh. Tapi kenapa kayak ketajaman saya menghilang? Apakah karena setiap orang punya masa dan setiap masa punya orangnya, gitu ya, Bang, ya? Juga Atau memang menarik gitu. Ya. ada yang salah dengan saya gitu? Nah, ini yang kemudian beberapa kali gitu Bang, bahkan ketika saya menjadi pengusaha, kemudian sekarang saya siaran lagi gitu ya, saya masih terus kadang-kadang membandingkan dengan orang gitu, atau dibandingkan dengan orang. Dan saya merasa bahwa, saya kok kayaknya nggak good enough ya. Mungkin Hmm. ada
metode yang harus selalu saya perbaiki misalnya. Karena saya percaya bahwa dimanapun brand kita harus tetap sama gitu. Kecuali brand itu obsolete. Tapi kalau brand kita sudah menurut kita harus tetap sama karena itu tidak obsolete, berarti cara delivery-nya kepada audiens kita yang harus tepat. Karena audiens kita mungkin dulu umur-umuran saya sama, 45 tahun ke atas gitu. Tapi sekarang saya punya audiens yang muda-muda, yang kenal Ira Kusno sesudah debat pilkada, yang sesudah debat presiden gitu. Ya, Artinya brand saya itu harus dikomunikasikan dengan cara yang pas ke audiens yang umur-umurnya segitu. Tapi karakter brandnya tidak boleh berubah. Nah, bagaimana kemudian mencari itu saya struggling juga loh Bang. Jadi saya kayak harus belajar lagi untuk cara wawancara yang pas, cara wawancara yang sesuai dengan target audiens sekarang, dibanding-bandingkan dengan yang sudah established, yang tetap jadi jurnalis sampai saat ini. Saya kok nggak pernah cukup baik ya, gitu. Sampai saya mendengar, ini perempuan Indonesia luar biasa, jarang sekali orang Indonesia tahu dia. Dia cuma bilang satu, kamu jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kamu mau melihat orang lain, boleh hanya untuk tahu apakah kamu itu ketinggalan atau posisimu di mana. Tapi jangan kamu sampai terus merasa jatuh ketika membanding-bandingkan terus-menerus, karena yang paling penting adalah membuat versi the best of yourself. Sekali lagi, melihat orang lain itu boleh untuk tahu posisi kita di mana, tetapi selalu kembalilah membuat versi the best of yourself. Itu sebenarnya yang paling penting sehingga kita tidak terus-menerus menjadi kecil hati dan merasa bahwa kita ini nggak kemana-mana. Ujungnya Bang, kita malah nggak bisa melihat apa achievement kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih, dan kita nggak bisa bergerak dengan cepat. Karena kita sibuk membandingkan dengan orang lain dan mengatakan, kok kita kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Jadi misalnya sahabat-sahabat yang selalu menyemangati dan memberikan kita pandangan terhadap achievement yang mungkin kita nggak bisa melihat karena kita sibuk mengatakan diri kita tidak cukup baik gitu loh Bang. Gitu. betul. Dan orang yang bisa mengatakan bahwa kamu achieve ABC itu adalah sahabat kita. Kita nggak perlu punya banyak sahabat Bang, tapi orang itu harus orang yang benar-benar dalam susah dan senang. Kalau kita ini nggak pernah dikasih susah sama Tuhan, itu artinya justru kita dalam cobaan yang sebenar-benarnya. Karena pada saat susah kita tahu siapa teman sahabat kita Bang. Dan pada saat itulah kita tahu di mana kita bisa bertanya pada orang, menanyakan di mana posisi saya, apa yang harus saya perbuat, seberapa besar achievement saya untuk kemudian kita maju lebih bangkit, lebih besar lagi atau lebih jauh lagi. Itu sebenarnya. Ya, Mbak Ira, aduh kok saya udah lihat jam ya, nggak enak juga jadi host ya, ternyata ada batas jamnya itu. Iya, iya, iya. Aduh banyak sekali, jadi ngerti nih. Iya. Tapi saya ada 2 pertanyaan nih sebelum ke Bang Indra. Adalah, ini juga dari Karel dan beberapa orang. Nah, orang-orang misalnya menjalankan bisnis, apalagi pintar dan have a lot of ideas ya, dan sebenarnya kadang-kadang juga bisa overthinking gitu loh. Dan kebanyakan mikir, nggak bertindak gitu. Pernah berada di kondisi seperti itu nggak Mbak Ira? Dan gimana caranya? Kan ada yang bilang bahwa lebih baik lo punya 1 ide dijalankan daripada 1000 ide tapi Betul, didiskusi itu terus. betul banget Bang, betul. Kadang-kadang orang tuh terlalu banyak ide, terus malah akhirnya nggak jalan gitu. One step at a time. Dan yang paling penting Bang, kita ini memang harus punya partner ya. Ya, Partner usaha, partner bekerja, sahabat, ya, yang memang kalau kita mau usaha, orang yang sesuai gitu. ya, Jangan yang orang yang sesuai untuk berusaha itu bukan yang berarti kita satu arah terus loh Bang. Yang ada kita nggak kemana-mana. Tapi ya, kalau bisa justru orang yang berbeda. Tapi tidak terlalu berbeda sehingga setiap kali kita harus argumen gitu. Intinya adalah cukup membuat trigger-trigger di dalam path kita, di dalam path bisnis kita, sehingga kita bisa mencapai yang terbaik dari perencanaan kita. Tapi betul, one step at a time. Nah, sekali lagi kalau Abang tanya di soal usaha, saya pernah kok dibohongin orang sampai tabungan habis-habisan. Sekali lagi Kendar tahu, gitu. hmm, Habis waktu itu Bang,
saya tuh beruntung saya masih tinggal sama bapak ibu saya dan saya bisa makan nggak pakai uang saya gitu. Saya yang penting tinggal beli bensin karena uang di tabungan saya tinggal 1 juta, Bang. Bener-bener tinggal 1 juta karena saya harus bayar utang. Dan kalau Abang tanya bahwa beberapa kali jatuh, bangun dan sebagainya, kenapa? Ada mentor, Bang. Mentor ini nggak usah hadir setiap kali, tapi pada saat the lowest point dan dia memberikan jalan, saran buat kita, saran yang masuk akal, jalankan, Bang. Jangan nengok ke belakang. There is no turning point. Sesakit-sakitnya, sesusah-susahnya, jalanin. Karena apa? Kalau kita nengok ke belakang, kalau kita berhenti, terasa sakitnya. Kita jalan aja sakit, apalagi kalau kita berhenti gitu. Dan kita tahu di sana itu adalah sesuatu yang menjanjikan. Jadi kita harus jalan terus. Dan untuk itu kita perlu partner yang sama-sama konsisten, sama-sama gigih, sama-sama persisten. Karena kita tahu bahwa kita punya tujuan yang lebih besar ke depannya. Mbak Ira, ini benar-benar terakhir. Benar, ini Indra habisnya. Janji ya, saya udah mau denger Indra nih soalnya. Saya sendiri kan melihat Mbak Ira itu di TV, di mana terusnya kayaknya selalu tegar, selalu cantik, selalu fresh, selalu wow gitu loh. Nah, saya sering mau tanya, tapi pas di sini mau nanya, gimana mempertahankan seperti itu? Sementara kan di belakang layar itu pasti hidup itu ya nggak begitu terus kan, gitu loh. Hidup tuh nggak Pasti ada manis-manis saat aja ya. berat. Gitu. Iya, but how do you keep that aura, that smile, that thinking, nanya tajam-tajam, lidarnya udah takut kalau saya ditanya. Saya setiap kali down, cemas, was-was gitu ya, saya cuma ingat satu, Bang. Jadi waktu masih di SCTV Liputan 6, jadi Ulfa itu komedian dan saya lupa entah waktu itu cerai atau suaminya meninggal ya. Dan saat yang bersamaan dia harus menghibur orang, dia harus melucu, dia harus membuat orang ketawa. And she did it. Dan itu membuat saya, that's being professional. Being professional itu artinya pada saat kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan klien, kita fokus pada tuntutan pekerjaan itu, kita punya semua pundi-pundi, taruh di luar kamar, kunci pintunya, fokus, kita berhadapan. Sesudah kita selesai, baru kita keluar, pundi-pundi itu kita masukin lagi. Jadi artinya bagaimana kita mampu memisahkan gitu ya, bahwa otak dan hati itu benar-benar hal yang kita harus manage. Pada saat kita harus being profesional, berarti ininya yang jalan. Ininya dibuang jauh-jauh gitu. Salah satu yang menginspirasi adalah peristiwa Ulfa Dwiyanti. Jadi apa tuntutannya itu yang harus kita jalankan. Teman-teman, sebelum kita tanya wisdom lain dari Mbak Ira, ada sahabat saya ini, Bang Indra Kusuma. Mbak Ira, kita dengar dulu nih cerita dari Bang Indra bagaimana secara personal juga hidup ini kan kita tidak hanya kerja ya, tidak hanya profesional, tapi justru paling utamanya kehidupan pribadi, personal, jatuh bangun juga sangat sangat saling mempengaruhi satu sama lain ya. Silakan Bang Indra. Selamat malam teman-teman semua, adik-adik GMB, board, dan pembicara-pembicara yang dulu pernah ngisi pun ya, dan yang sekarang menjadi pendengar. Oke, terima kasih juga dengan Mbak Ira yang sharing kehidupan profesional dia. Memang Mbak Ira ini waktu kita zaman-zaman mau akhir kuliah ya salah satu tokoh yang terkagum-kagum lah kita dibuatnya dia. Ternyata ya kan juga aku masih ya sekarang otomatis lah semakin lama. Dan ada sisi-sisi di belakang kehidupan seseorang yang mungkin tidak kita tahu. Nah, saya jujur untuk ini pertama kali sharing ke publik. This is my story gitu ya. Gimana saya menghadapi keadaan personal saya. Saya ngambil cerita pertama adalah, coba kita bayangkan ya, kalau kita sedang naik sepeda gitu ya, lagi cari car free day, kita naik sepeda, tahu-tahu kita ditabrak mobil, bang, sepeda kita hancur, jatuh, setengah ya boleh dibilang kita masih bisa bangun, tapi kita udah nggak tahu apa-apa. Itulah keadaan saya pada tahun
akhir 2017. Jadi 2017 itu menjelang akhir tahun, saya baru pulang dari liburan sama keluarga. Tapi perasaan badan saya tuh nggak enak terus. Saya keep muntah, kalau minum makan mau muntah, badan lemes, saya ke dokter. Di dokter cek darah bla bla bla, bam, langsung keluar. Kreatinin saya lagi itu sekitar 12 dan ureum saya 300. Saya sih cuek aja, saya nggak ngerti itu apa. Ternyata itu menunjukkan bahwa kondisi saya saat ini adalah saya udah dalam keadaan gagal ginjal. Dan kalau saya tidak dicuci darah, saya akan, boleh bilang saya bisa dalam keadaan koma. This is very shocking. Yang benar, kok saya nggak pernah ada tanda-tanda, kok saya tidak pernah merasa. Mungkin saya merasa, cuman saya kebodohan aja, saya nggak begitu ngerti gitu ya. Wah, saya masih nggak terima. Gitu. Oke, terus saya berdiskusi dengan orang yang dituakan, saudara ini. Terus saya dapat kesempatan, udah cuci darah aja, paling 2-3 kali, bersih, udah gitu hidup normal lagi. Oke, saya diskusi sama istri saya, duit. Oke, Pak. Wah, kalau saya nggak bisa sembuh, bahaya nih. Dilalah, dokternya itu bilang, wah, Bapak ini lifetime nih cuci darahnya. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tanda-tanda mediknya menunjukkan ginjal Bapak udah kronik, udah rusak. Boom. Itu kalau kayak tinju saya kena straight hook gitu. Maksudnya apa ya? Tapi karena saya lawyer, saya kebanyakan enggak, saya jadi dokter salah. Saya tanya ke beberapa profesor, jawabannya sama. Itu pertama kali dalam diri saya menangis dalam asumsi, Jam, gue masih umur segini, anak gue masih kecil, anak gue yang paling besar pun belum kuliah, gue udah sakit begini. Wow, masih bisa hidup nggak gue dalam the next 1 or 2 year gitu. Itu semenjak keluar dari rumah sakit, saya jadi orang yang hopeless lah. Minder, iya. Jadi saya udah nggak mau ketemu orang, udah gini. Saya udah kayak ada persiapan, maybe I have to be prepare ya, untuk kehidupan the next life gitu. Itu yang udah saat paling down. Namanya cuci darah, padahal pada saat itu, saya harus akuin bahwa kondisi keluarga kita nggak lagi senang-senangnya gitu. Dan istri saya baru keluar dari kerja, sekitar 6 bulan, niat dia untuk stay at home, saya merasa tertantang, oke, istri saya di rumah, saya akan kerja lebih keras. Tapi dengan adanya ini, tabungan kita habis untuk biaya pengobatan. Very, very shock. Nangis, iya. Kebetulan pada saat itu ibu saya datang, dia kecup kening saya. Itu saya benar-benar menangis dan saya merasa, aduh, saya menjadi orang yang tidak berguna pada saat ini. Beruntung pada saat itu, saya pernah dalam satu keadaan tidur kebangun nangis. Yang membuat saya tidur, saya masih ingat istri saya memeluk saya, dia tidur sambil memeluk saya, membiarkan saya tenang. Bisa tidur sih, alhamdulillah gitu. Tapi di situ saya langsung bayang, wah mungkin memang saya ditakdirkan untuk hidup berbeda, tidak seperti dulu. Cuman untuk menerima itu nggak gampang. Saya sampai menganggap ini kutukan kali ya dari Tuhan ya. Mungkin dulu sifat-sifat saya, kelakuan saya menyebabkan saya ini. Kalau dibilang saya tidak terima, iya. Saya mengkonsen ke Tuhan, iya. Tapi akhirnya pas lagi the next, ya saya coba tegar lah di depan orang itu. Saya dapat rumah sakit untuk cuci darah, kebetulan di daerah Duren 3. Ada rumah sakit Siloam. Hari pertama saya cuci darah, saya yang paling muda, semuanya orang tua. Saya langsung pikir, waduh, hidup saya gimana nih ya?
Lihat aja orang cuci darah, orang tua saya masih muda kayak gini gimana ya. Udah, pulang dari rumah pusing deh, uring-uringan. Terus the next, harinya saya pindah. Pas dapat pindah, yang pertama kali ketemu adalah anak umur 28 tahun. 26-28 tahun. Saya harus sebut namanya Bayu. Dia cuci darah juga. Dan dia smiling aja ngadepinnya. Terus ada satu lagi, lupa saya namanya, sama aja kayak gitu. Pas lagi dicuci darah, dia main Mobile Legends, segala ini. Jadi, dia fun aja. Cuma, udahlah Bang, nikmatin aja Bang. Saya aja nggak jelas sebenarnya. Tapi saya masih punya pacar, dan saya insya Allah akan menikah gitu. Itu kayak tamparan bagi saya. Anak ini masih muda, tapi sudah melihat menatap hidup panjang dan siap bertarung gitu. Sedangkan saya merasa ini saatnya saya mundur gitu. Oke, itu setelah dropnya itu boleh dibilang titik cercah cahaya begitu. Oke, I have to do that. Terus saya ada ketemu, boleh dibilang sih kayak penasihat spiritual ya. Dia nasihatin. Dia cuma kasih 4 prinsipnya. Hidup ini cuma 4 yang lo harus jalani. Menerima, menikmati, menjalani, mensyukuri. Bisa nggak dilakukan itu tenang. Kata-katanya 4M itu ya simple, saya pikir, oh ya. Tapi masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetap aja kita mikir, aduh, biar listrik gimana ya, gue nggak kerja lagi sekarang. Kantor saya masih ada, saya masih punya law firm, cuman saya udah nggak bisa datang gitu. Saya sudah tidak bisa meeting dengan orang, saya sudah tidak kondisi fisiknya tidak memungkinkan itu. Udah dan. Tapi yang membuat saya ini adalah apakah benar dengan kelemahan fisik saya ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. The next, kebetulan saya harus bilang lagi, ini partner saya di kantor, oke aja gitu. Udah nggak apa-apa, lo bantuin dari belakang aja. Dan ternyata banyak pertanyaan dari sisi ini, saya bisa jawab gitu. Dan saya tertantang gitu. Wah, ternyata saya masih bisa bekerja, otak saya masih berfungsi. Dan itu pertama kali saya pernah lagi ada bahas kasus apa, saya bisa 3 jam bekerja, tidak merasa lelah. Sebelumnya, saya jalan dari kamar ke kamar mandi itu udah lemes. Bener-bener lemes gitu. Istri saya setiap hari itu masih marah-marah. Udah jalan gitu. Mungkin dia udah bosen kali. Tapi saya masih tetap sering merasa lemas gitu. Tapi kalau once kita sudah bekerja, sudah fokus, lupa itu penyakit. Itu yang saya belajar. Oke, berarti penyakit ini nggak usah dipikirin ya, dinikmatin aja ya. Kita kerjaan yang lain, kita fokus. Fine, itu titik kedua. Mungkin ini juga tamparan juga buat saya. Tamparan kedua dengan ini, saya merasa saya nggak punya dignity, saya nggak punya harga diri, saya malu gitu. Benar-benar malu. Saya berani disclose ke teman-teman dekat itu setelah sebulan saya kejadian, baru saya disclose. Ini saya kondisi saya begini, gini, mohon doa. That's it. Mungkin ya Azwar juga tahu barengan ketika saya disclose. Sebelumnya saya benar-benar nggak berani. Saya pikir ya udahlah saya disclose aja lah. Toh teman-teman juga kan, kalau ada apa-apa teman-teman juga yang bantu. Lalu pengalaman ini membuat saya, aduh, hidup ini gimana sih? Apa yang harus saya sikapi dengan ini? Karena dari waktu saya tidak termasuk saya bilang saya kaya dengan kerjaan ini. Tapi saya cukup, ya, saya susah banget enggak. Gitu. Itu kita bisa sampai nggak ada uang sama sekali loh di rekening. Istri saya jual perhiasan untuk menutupi, dan sekarang dia harus kerja lagi gitu, untuk menutupi kebutuhan hidup kita. Gitu. Berat. Gitu. Tapi ya udah di akhir cerita saya cuma bilang mungkin itu yang katanya saya harus mensyukuri ya. Saya harus berterima kasih kepada semesta, kepada universe, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada keluarga yang masih mau menerima saya padanya gitu. Dan kita menikmati itu, menyadari hal itu benar-benar jujur saya baru bisa melakukan itu setelah 1 atau 2 tahun. Ya sudahlah,
ya sudahlah gitu. Walaupun itu di depan saya ngomong itu, tapi di sini ya udahlah, saya menjalani, saya menerima. Hidup saya mungkin tidak terlalu lebih buruk dibandingin yang lain, yang penting saya hidup. Saya tidak mau saya tidak mau membandingkan keadaan buruk orang dengan compare dengan keadaan saya. Saya menganggap semua orang punya jalannya masing-masing. Bagaimana kita menikmati? Indra. Dan ini, ya mungkin, ya sip. Thank you for sharing ya. Ini sangat menyentuh. Tapi yang bikin, kalau diingat semuanya itu yang bikin Indra kuat itu sekarang jadi pegangan paling utama apa? Saya merenung setelah ketika ini, apa sih yang mau jalan? Akhirnya saya lihat, satu, saya merasa saya masih punya tanggung jawab yang harus saya terima dan harus saya jalankan. Itu keluarga. Dan the other way around, keluarga itu menjadi support system yang paling kuat bagi kita. Ketika saya stres, sakit begini, tidak ada obat yang lebih baik dari ciuman anak kecil saya. Ketika saya benar-benar ingat waktu saya benar-benar down, istri saya harus tidur sampai memeluk saya. Aduh, itu perasaan nyaman, senyaman-nyamannya. Jadi support system keluarga itu benar-benar ngebantu. Tapi yang menurut saya sebenarnya bukan cuma support system keluarga. Ada support system yang membuat kita yakin kita tuh masih ada gitu. Kita masih kuat untuk hidup. Kemudian juga kita punya teman-teman. Saya punya teman-teman kuliah yang ngebantu saya, membanding saya, dan tidak menganggap I am a handicapped people gitu. Masih ngobrol-ngobrol cuek aja, mengundang saya acara makan, segala macam. Gitu. Dan ketika kita butuh dia bantu, gitu. Akhirnya saya menganggap, oke, yang dari 4 mantra itu, menerima, menikmati, menjalani, dan mensyukuri. Itu kata-kata mensyukuri itu ketika kalian lihat, oh iya, banyak sekali yang kelimpahan buat saya. Saya punya support system dari keluarga, punya teman, punya anak-anak adik-adik GMB. Jujur, ketika waktu orang adik-adik GMB datang sama Azwar, sama Ratih, Hari, Mbak Oli juga datang ke rumah saya. Pulang ketika teman-teman pada pulang, saya mau nangis tapi saya nggak bisa nangis. Keadaannya itu. Pertanyaannya, oke, ternyata masih ada orang yang care sama gua. Ya Allah, terima kasih. Masih ada orang yang care sama saya. Masih ada orang yang masih mau melihat saya gitu. Dan di situ saya merasa oke, hidup ini hidup ini tidak perlu dibawa susah lah gitu. Istilah kasarnya, ya udah kita jalanin aja. Hambatan pasti ada hambatan. Sedangkan ditanya apakah proses menjadi lebih baik itu bisa berhenti? Enggak. Selama seumur hidup kita harus terus berproses untuk menikmati ini gitu. Jadi saya menganggap ya habis ini jika udah selesai, kalau saya masih survive, mungkin ada apa lagi ya, kita nggak tahu. Dan itu yang menurut saya, akhirnya saya menyadari ya inilah hidup gitu. Lo tidak bisa meminta apa yang lo mau gitu. Lo cuma bisa mengusahakan apapun yang terjadi ya lo terima gitu. Dan itu yang sekarang yang kalau saya dibilang saya ini, itulah membuat yang salah satu membuat saya masih bisa berdiri, masih bisa tegar, masih bisa ngobrol, masih berani komen-komen di acara GMB, ya gara-gara itu. Penyadaran terhadap kondisi kita membuat kita bisa survive. Kalau saya sih melihatnya begitu jadinya, Bar. Indra dan Mbak Ira dan teman-teman semua, pasti ini kita nggak akan habis ya. Pasti pelajaran banyak yang dapat kita peroleh. Tapi saya sering Indra ngomong begini ketika sakit ya, dan setelah itu sering kita bicara begini. Kamu bilang bahwa menghadapi kondisi seperti itu yang nggak pernah gue bayangkan dalam hidup, menjaga tetap waras aja sudah syukur.
tidak menjadi gila. Gitu. Dan itu bukan hal yang mudah menghadapi semua yang Indra lakukan, alami itu ya. Punya support system, punya keluarga, dan seterusnya. Tapi sekarang, apa yang membedakan seorang Indra sebelum kejadian itu dan setelah? Itu tadi apa? September akhir 2017. Ada nggak yang berbeda dalam Indra dalam melihat, dan itu membuat Indra itu tegar, dan itu mau dibagikan ke teman-teman semua? Pasti ada yang berbeda. Bohong aja kalau kita tidak berbeda. Tapi yang paling saya merasakan adalah saya sekarang boleh dibilang saya mencoba menurunkan ego saya. Saya mencoba menjadi being humble. Walaupun itu nggak gampang dalam asumsi gini. Saya sadar kondisi saya itu begini. Saya nggak bisa hidup tanpa ada orang-orang yang bantu. Dibandingkan sebelum saya hidup, sebelum saya sakit, saya menganggap saya bisa hidup dimanapun dan saya nggak butuh bantuan orang, saya kan bisa survive. Itu shiftingnya benar-benar jauh loh. Makanya kalau dulu mungkin saya boleh bilang style saya mirip kayak Mbak Ira. Ini orang ngomongnya belapat-belepet kelamaan. Aduh. Itu saya bisa langsung, capek gitu. Saya bisa dengan santai aja ngomong, ini orang nggak jelas ngomongnya. Tapi sekarang saya udah mulai sudah nggak begitu lagi. Karena saya udah mikir, gue ini siapa ya? Dulu gue hebat, mungkin dulu gitu. Sekarang ini kita sama gitu. Sekarang ini saya sudah menjalani kehidupan di bawah gitu. Bagaimana caranya biar kita bisa hidup lebih nikmat gitu. Ya saya nikmatin kehidupan di bawah ini. Dan saya tidak mencoba berusaha menjadi orang seperti dulu lagi gitu. Ya itu yang poin yang pertanyaan adalah mentalitas sikap itu berubah itu nggak gampang gitu. Dan dalam asumsi bukan saya dalam rangka ya udah saya udah pasrah lah. Enggak, sekarang saya udah siap untuk fighting gitu. Tapi ya cara pandang saya menjaga kewarasan itu ya berubah jadinya. Karena yang kemarin saya sempat diskusi sama Azwar, saya bilang menjaga kewarasan itu dalam kondisi sekarang itu penting sekali gitu. Kalau bagi personal saya, mungkin bagi teman-teman yang lain juga, menjaga kewarasan itu bukannya proses lari 100 meter, ini maraton. You have to do it. Prosesnya panjang. Dan nggak semua orang bisa. Iya, karena nggak semua orang memiliki pengalaman itu. Karena ketika pengalaman jatuh di bawah itu, sakit nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah posisi kita udah zero. Gitu. Sehingga ketika udah zero, ya udah, gue udah lebih buruk, gue udah pernah ngalamin yang lebih buruk dari ini, ya udah gimana gitu, nikmatin. Dan itu yang bukan cara saya untuk survive ya, itu yang merubah cara pandang saya terhadap hidup. Gitu sih Bang Azwar. Ya. Baik, teman-teman, Bang Indra, Mbak Ira, pasti kita ingin dengar terus ya, tapi sebagai host yang baik tentu harus lihat jam, sekarang jam 9:12. Terima kasih, I don't know what to say, and dengerin cerita Bang Indra dan Mbak Ira itu sangat menyentuh dari perspektif profesional maupun personal. Dan Indra khususnya itu mendapatkan dukungan yang sangat banyak di chat room. Bangga dengan Indra, tetap semangat, we love you all. Terima kasih, yang paling penting dari kami yang bukan yang mengalami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, karena butuh keberanian, butuh ketulusan, butuh keikhlasan juga mau membagi jatuh bangun itu ya. Itu kan nggak mudah untuk mau berbagi seperti itu. Terima kasih atas nama semua teman-teman yang bergabung. Saya lihat dari awal sampai akhir tetap 50 nggak berkurang di atas. Itu saya pikir kita akan sangat-sangat belajar banyak. Thank you a lot. Everybody will say that. Sebelum kita tutup, teman-teman, Mbak Ira dan Bang Indra,
saya ingin mengundang Mbak Ira dan Bang Indra. Tadi ketiganya saya melihat ada 3 poin yang paling penting dari kedua karakter orang ini dalam menjalani kehidupan profesional dan personal adalah menjadi be humble, jadi sadar. Yang kedua adalah hidup itu nggak bisa sendiri. You need support system. Mbak Ira berulang kali tadi bilang, you need a partner. Partner di tempat kerja, sahabat, di kehidupan pribadi, di keluarga, is a must. Dan terakhir, saya pikir cukup menarik, keduanya mengatakan adalah seperti Indra bilang, kalau dulu pertanyaannya adalah dia itu siapa? Sekarang menjadi gua ini siapa ya? Itu menarik, bagus untuk kemudian mengingat diri kita ya. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk sebelum kita tutup, kita ingin dengar wisdom atau lesson setelah menjalani, mungkin bukan 7 kali ya, berpuluh-puluh kali itu jatuhnya, tapi bangkitnya itu yang luar biasa, wisdomnya luar biasa. Silakan siapa yang mau mulai duluan, tolong beri kami senjata yang bisa untuk tetap bangkit dan tegar seperti Mbak Ira dan Bang Indra ini. Intinya adalah mungkin summary-nya, dan semoga summary ini bisa di-relate gitu dengan masing-masing kebutuhan. Yang pertama adalah saya sepakat betul dengan yang Indra bilang gitu ya. Ini soal menerima gitu. Yang pertama ketika kamu jatuh, kamu harus terima dulu. Karena kalau kamu nggak terima, bawaannya itu marah sama Tuhan, marah sama keadaan, marah sama keluarga. Kita semua tuh auranya negatif. Nggak ada positif-positifnya. Dan kalau aura kita negatif, yang attract, yang ketarik ke kita itu adalah sesuatu yang negatif. Kita nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa merencanakan bagaimana untuk memperbaiki kejatuhan kita. Jadi yang pertama itu adalah menerima. Menerima itu adalah bagian yang kayaknya gampang, tapi sama sekali enggak. Gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena dengan menerima tuh berarti kita mulai bisa membuka diri, mulai bisa menerima orang lain, dan menyusun bagaimana kita bangkit dari kejatuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus ada support system. Ada sahabat yang benar-benar kenal kita. Kemudian ada keluarga. Saya tuh beruntung Bang As punya orang tua yang sangat menerima. Itu salah satu yang juga saya syukuri luar biasa. Kalau tadi Indra bilang punya ibu yang seperti itu. Gak semua orang dikaruniai hal seperti itu loh Bang. Dan bukan, sekali lagi saya bilang ini karena usia nih. Kalau sesuatu yang menyentuh hati pasti maunya berbesmil gitu ya. Nah saya balik lagi. Ada orang yang nggak beruntung, nggak punya support system yang cukup baik. Caranya gimana? Nah, apakah kemudian kita jadi jatuh? Enggak. Support systemnya dirinya sendiri. Artinya apa? Tadi Indra juga mengatakan introspeksi. Perkuat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa ngandelin orang. Bersyukur kita punya support system. Tapi kalau nggak punya siapa? Kita sendiri. Melakukan introspeksi. Bagaimana kemudian kita memang harus memperkuat diri kita sendiri. Karena emang kita nggak bisa ngandelin siapapun. Dan kadang-kadang kita pada posisi itu. Dan itu sebenarnya yang membedakan apakah kita ini orang yang biasa-biasa aja, mediocre, atau kita bisa jadi somebody. Dan kalau kita mau jadi somebody, kita harus bisa. Dan nggak cuma ngandelin orang lain. Bersyukur punya support system. Harusnya punya support system. Ketika kita jatuh, itu bisa. Sahabat, sahabat spiritual, keluarga. Tapi kalau nggak punya siapa? Kita punya diri kita sendiri. Itu yang harus kita perkuat. Dan yang ketiga tadi Bang As, yang paling penting adalah membandingkan boleh untuk melihat posisi. Tapi yang terpenting adalah jadikan diri kamu versi the best of yourself. Karena itu sebenarnya yang membuat kita bisa mencapai satu titik optimal. Tanpa kemudian kita menjadi versi terbaik dari diri kita, kita akan seringkali tidak bisa melihat achievement kita. Kita akan terus iri pada orang lain. Tidak bersyukur pada Tuhan atas pemberian yang diberikan pada kita gitu. Dan malah kadang-kadang menarik kita mundur. Karena apa? Karena sekali lagi kita penuh aura negatif. Selalu berpikir being the best version of yourself. Melihat tetangga boleh, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting, balik lagi, kita menjadi versi yang terbaik. Itu Bang. Wow. Aduh, nggak cukup-cukup nih waktunya.
nggak habis pikiran saya ini untuk ini. Tapi terima kasih Mbak Ira. Kita dengar Bang Indra. Terima kasih Bang As dan Mbak Ira. Mungkin kalau saya menganggap adalah, saya cuma mau sharing adalah apa yang harus kita lakukan ketika berada dalam keadaan di bawah. Itu yang paling penting. Karena menurut saya dalam keadaan di bawah itu, iya kalau kita istilah kasarnya, kalau kita masuk ke sumur, di sumur itu gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita harus yakin bahwa kita akan melihat cahaya kecil. Dan bersyukurlah kalau kita bisa melihat cahaya itu. Sehingga saya jujur sekarang saya mencoba memotivasi diri saya dengan coba memahami yang 4M itu. Kita menerima kondisi itu, dari menerima itu kita menjalani, kita menikmati dan mensyukuri. Kalau kita udah sampai tahap yang bisa mensyukuri, itu udah paripurna lah. Tapi kalau kita saya udah menerima dan menjalani, saya rasa itu udah 50% menambah semangat gitu. Sehingga bagi saya adalah karena ini, memang benar kalau kita mendapat support system yang bagus, berterima kasihlah gitu pada yang di atas dan pada semesta. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya support system, at least kita menjaga kewarasan dengan dua hal ini. Kita menerima ini kondisi saya harus menerima, saya harus jalanin. Insya Allah kalau kita sudah melihat ini, kita akan terbuka untuk pintu-pintu yang lain. Semoga sampai suatu saat kita akan merasa, ya kita bersyukur bisa hidup dengan kondisi seperti ini. Itu aja sih pesan dari saya. Wow, intinya kata magicnya itu adalah terima ya. Iya. Terimalah, terima diri, terima hidup, terima kenyataan. Terima masanya, ada masanya Mbak Ira ya. Iya. Nggak bisa semua masa kita alami. Baik teman-teman, chat pertanyaan banyak di chat room, nggak mungkin kita bahas semuanya juga, tapi saya yakin kita belajar sekali dari dua narasumber yang luar biasa ini, yang merasa seperti sesi di JMB juga itu leadership forum ya. Jadi pada salam kangen semua itu untuk Bang Indra dan Mbak Ira. Kapan-kapan kalau COVID ini sudah pergi, kita akan ketemu lagi segera. Sip. Satu pertanyaan mungkin sering-sering juga tanya adalah jangan lagi siapa dia, tapi gue ini siapa, kata Indra tadi. Sehingga itu bisa membuat kita lebih introspeksi diri. Dan terakhir adalah terimalah apa yang terjadi. Ya, mantranya terima, dan Indra bilang ada 4 kata mantra, menerima, menikmati, menjalani, dan mensyukuri hidup. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai jumpa Sabtu depan di jam yang sama. Ketemu, selamat malam, selamat menikmati malam minggu dengan bahagia semuanya. Selamat malam, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang As. Bang Indra. Thank you Bang Bye, As. Thank you Bang Indra. Yo, thank you semuanya.